Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat siang sahabat-sahabat Sugiono Official bersama Sugiono Nurse Hipnoterapi. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah selesai melakukan sesi hipnoterapi terhadap klien saya yang pertama kali hadir, dan saya minta untuk berbagi pengalaman sebetulnya hipnoterapi apa, terus bagaimana, dan hasilnya apa ya, tanpa mengurangi masalah. Artinya masalah yang dihadapi tidak perlu diceritakan, tapi bagaimana perasaan setelah dilakukan terapi. Gimana Mbak Gina, apakah berkenan? Oke, silakan bisa disampaikan, atau mungkin Gina mau atur posisi duduk boleh. Ya, silakan. Udah jauh lebih tenang sih, lebih ke kayak relax. Tadi mungkin sebelum datang berat Oke. berat banget, tapi sekarang udah jauh lebih tenang. Oke, baik. Jadi menurut Gina ini, hipnoterapi ini menurut pemahaman Anda ini bermanfaat nggak? Bermanfaat. Bermanfaat. Oke, ada perasaan-perasaan yang mungkin dari awalnya kamu pikirannya gimana, mau diapa-apain, ada nggak sih? Nah, atau sudah positif thinking saja, pokoknya hipnoterapi adalah salah satu terapi psikosomatis yang bisa membantu masalah saya gitu. Udah lebih ke kayak positif, karena udah kayak ngeliat mungkin orang-orang jadi lebih positif aja gitu Pak. Oke. Udah ngeliat di medsos juga kan, Hmm. udah banyak buat hipnoterapi tuh kayak ngeliat ya aku ngeliatnya di situ-situ di medsos, Ya. jadi udah langsung positif aja. Oke, jadi secara pribadi kamu tadi di awal kita kurang lebih 1 jam ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya ini real testimony di mana pasien baru saja mendapatkan sesi terapi ya. Jadi ada beberapa fase yang saya dalami teman-teman ya. Kalau dalam sesi terapi itu kurang lebih hampir 1 jam ya, 1 jam lebih kita melakukan sesi terapi, dan 30 menit saya melakukan edukasi dan pengkajian di awal sampai muncul masalah-masalah, dan baru kita lakukan sesi terapi ya. Dari awal kita ada pemberian relaksasi, kemudian sugesti, dan terakhir adalah terminasi. Jadi kalau menurut klien secara pribadi ya, terjadi perbedaan angka berapa, tadi masalahnya berapa ya, tanpa menceritakan masalahnya ya, itu berapa grading scale-nya? Tadi aku skala ketenangan aku berarti Iya. aku udah di 8 lah. Oke, 8. Gangguan apa yang sering muncul itu 8 itu? Secara fisiologis, psikologis, apa? Atau ada Tidak perasaan percaya diri. Oke, tidak percaya diri, ada perasaan, sampai ada mengganggu perasaan hormonal ya. Hormonal ya, apalagi bagi adalah usia muda yang masih produktif, dan tentunya ini menjadi hal penting ketika psikosomatisnya terganggu, akan berpengaruh terhadap hormonalnya. Salah satu adalah siklus menstruasi, dan itu berlaku untuk semua orang ya. Setiap masalah psikosomatis itu akan mempengaruhi terhadap masalah fisik. Tidak hanya cukup itu saja, klien saya juga mengaku ada masalah pusing di bagian lehernya ya, karena stres yang berlebihan di dunia kerja, lingkungan, rumah, bahkan mungkin masalah personalnya yang tidak bisa saya ceritakan. Tapi setelah diterapi, tadi nilainya 8, nah sekarang setelah diterapi berapa Kak? Tadi sebelum 89. Nah, oke, sekarang berapa nih? Kayaknya aura senyumnya sudah muncul, bahagianya sudah ada. Berapa nih? 2 lah ya Pak. Masya Allah ya. Ini bukan pengakuan saya ya, sahabat Sugiono Official. Ini pengakuan klien itu nilai 2. Artinya apa nih 2 itu? Aku bilang yang ringan.
ringan, apalagi. Udah tenang, aku bingung mungkin mendeskripsikannya. Oke, damai, mungkin bahasa damai itu wellness ya. Iya. Bahasa damai itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kali ya. Kira-kira rekomendasi nggak sih buat kawan-kawan kita yang punya gangguan psikosomatis ya itu? Rekomendasi banget. Kayak di banyaknya permasalahan hidup yang sebenarnya nggak berat, tapi menurut kita berat, itu tuh kayak harus dilurusin dengan ya nyoba hipnoterapi. Iya, baik ya. Jadi itu ya teman-teman, saya jujur aja nih, ini 2 menit post hipnosis, hipnoterapi bukan hipnosis. Dan saya memang niat dan sudah izin dengan klien untuk berbagi kebaikan tentang hipnoterapi, dan tidak ada settingan apapun. Saya hanya melihat post intervensi ya, kira-kira manfaatnya apa sih sehingga masyarakat luas yang punya pemikiran tentang hipnoterapi itu tidak underestimate, apalagi terkait dengan hipnotis ya. Mungkin ditidurkan, kemudian diberikan sugesti yang tidak baik ya, itu mungkin ada beberapa kalangan yang berpikir seperti itu. Tetapi prinsip dari hipnoterapi adalah mengatasi masalah psikosomatis tanpa efek samping, hanya memberikan terapi-terapi komunikasi, sugesti lewat alam bawah sadarnya, sehingga klien kita bisa mengiyakan, menerima, dan bahkan bisa menginginkan hal-hal yang diinginkan. Kalau kita cerita terapi galau itu ada nggak sih kalau di dunia medis dokteran? Ada ya. Adanya paling dikasih obat penenang ya kan? Dikasih obat penenang, yang ada adalah pasiennya tidur, habis itu badannya masih ya hanya bisa relaksasi dari sisi obat. Tapi kalau kita bicara hipnosis, kira-kira ada efek sampingnya nggak? Nggak gimana? Efek sampingnya yang lebih positif nggak ada sih kalau nggak ada ya. Pasiennya duduk nyaman, suasananya damai, musik instrumentalnya mendukung, suhunya kita atur, pokoknya rekomendasi lah untuk siapapun yang punya masalah psikosomatis, baik itu masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, tambah lagi mungkin punya fobia atau self defense yang kurang baik atau harga diri yang rendah, yang mungkin dunia ini sudah kayak mau runtuh gitu ya. Nah, salah satunya adalah hipnoterapi sebagai solusi untuk terapi. Ya, kira-kira rekomendasi nggak nih Kak? Dalam arti rekomendasi ke semua ya kawan-kawan, bukan ke saya ya. Tapi silahkan buat kawan-kawan yang mau hadir di tempat kami, insya Allah saya siap membantu ya. Dan kita sama-sama berniat untuk sehat, sehat badan, sehat pikiran, dan tentunya tujuan Anda adalah hidup bahagia dan sehat, ditambah lagi adalah produktif ya. Ya kan, kalau hidup tanpa produktif gimana ya? Kelihatannya kalau saya lihat dari awal tadi kayaknya apa sih yang kurang dari Kak Gina gitu ya. Secara usia younger, usia muda ya kan, kemudian pekerjaannya nggak cuma satu nih kawan-kawan ya, tetapi ya namanya hidup pasti ada masalah, dan beliau sudah mencari referensi ke beberapa kawan atau mungkin media YouTube atau Instagram, dan akhirnya mendapatkan informasi ini dari mana sebenarnya tadi? Dari medsos atau dari sahabat nih? Dari sahabat. Oke, dari sahabat, yang sahabat itu sebenarnya dari awal dari medsos. Jadi insya Allah ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Baik Kak Gina, mudah-mudahan ini menjadi real testimoni saya dan membantu buat masyarakat luas di Indonesia atau internasional. Karena edukasi seperti inilah yang saya harapkan kepada masyarakat luas untuk bisa mengenal hipnoterapi sebagai solusi di dalam terapi psikosomatis, bahkan bisa fisik ya. Karena beberapa penelitian baik dokter maupun perawat ya, atau bidan atau nakes lainnya, hipnoterapi ini sudah jadi salah satu alternatif terapi non farmakologis yang berbasis evidence based practice. Nah,
apalagi saya adalah sebagai tenaga kesehatan, sebagai dosen, dan sebagai trainer di hipnosis ya, dan di berbagai kegiatan, maka tentunya perlu saya sampaikan kepada seluruh teman-teman yang melihat konten saya. Itu saja Kak, terima kasih ya atas kehadirannya dan kunjungan. Semoga bisa next program kita bisa tingkatkan kembali ya, karena ini sifatnya adalah reinstalasi, jadi hanya penyegaran ya. Jadi kapanpun Anda punya masalah, hipnosis atau self hipnosis bisa digunakan sebagai alternatif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.